Nah, sekarang kita kasih makan gurame padang dengan pakan alternatif, itu daun sente. 2 lembar ya, yang satu kecil, yang satu besar. Ini jadi pakan alternatif. Kalau pakan utama tetap pelet. Ini lumayan mempercepat dan mengurangi kos pakan lah ya. Selain daun sente, daun talas juga mereka suka. Daun singkong sangat bagus karena ada antibakteri. Daun singkong, daun pepaya. Daun singkong juga, kalau daun singkong belum gue coba tuh, tapi katanya sih suka. Tapi next deh. Cuma soalnya nyarinya agak susah ya kalau daun singkong dan daun talas nyari di rumah gue ya. Itu agak susah karena ya di Jakarta kan agak susah, sekalipun ada rawatan orang dan gue nggak bisa seenaknya ambil gitu loh. Beda cerita kalau di perdesaan ya, sangat melimpah gitu, tumbuh liar pun banyak. Kalau di perkotaan ya harus izin dan segala macam, karena udah pasti kemungkinan besar tanaman pasti dirawat sama orang-orang sekitar. Nah, gue kebetulan beruntungnya dapat sente yang tidak terawat. Tuh, jadi ya itu kayaknya stok bisa buat setahun deh, banyak banget. Fungsinya pakan alternatif ini tuh kayak misalnya gue kan sambil kerja ya, jadi kalau gue sehari cuma ngasih makan sekali, saat mereka lapar ya udah mereka bisa makan daun sente ini. Ini kita mau kuras kolam ikan nila merah. Ini tinggal dibuka, selangnya sudah gue set nih ke pembuangan. Sana tuh pembuangannya di depan rumah, dan gue pakai buat siram pohon juga. Ini kurang lebih sebulan gak ganti air. Kenapa sebulan sekali? Karena ini terlalu padat untuk kolam fiber. Sebenarnya bekas untuk kolam toran tuh ukuran 1x1,5. Sebenarnya untuk tebar padat idealnya untuk 1,5 ini maksimal di 30. Cuma yang kemarin gue cerita bahwa gue coba iseng ngerawat telur sampai sekitar 400 ekor dan udah lumayan merepotkan. Akhirnya gue gue sekarang terakhir jadi gue masukin 100 sih. Agak memaksa sih, cuma ya udahlah, makanya gue bantu aerator 3 titik sama filtrasi di sini. Kalau ikan sih yang penting mah kualitas air sama kuantitas oksigen harus cukup sesuai tebarnya gitu. Ini menurut gue ya. Sini juga gue main bakteri juga ya buat ngebantu ngurai, karena kalau ngandelin filtrasi doang ya pasti seminggu sekali udah padat banget ini untuk filtrasinya, harus dikuras. Jadi gue main bakteri kayak M4, terus mikrobakteri dan segala macam untuk ngebantu mengurai kotoran, amonia, membunuh bakteri dan segala macam. Ya kayak semi bioflok gitu. Udah kotor banget. Terus pada ngambang di atas kotoran. Kamu ada kura-kura. Kura-kura ini ukuran umurnya sama sih. Maksudnya umur di tempat gue ya, gue beli juga udah agak sedang sih, nggak kecil banget. Sekitar 4 bulan. Tadinya ini di gurame padang, di kolam gurame padang. Cuma dia makanin dasinya gurame padang. Jadi gurame padang tuh punya dasi agak panjang. Mungkin dia pikir itu cacing kali ya. Dimakan sama dia beli. Jadi karena gue takut ya kenapa-napa kalau dasinya putus, pindahlah ke nila. Nah kalau dia penasaran, emang nila nggak apa-apa? Sebenarnya dia tetap makan ikan, namanya juga predator ya, omnivora sebenarnya, omnivora. Dari kecil gue gabung sama nila kecil ya, yang masih ukuran jempol, itu gue udah gabung.
pas pertama kali gue gabung dikejar-kejar sama dia, cuma kebetulan belanya gesit dan dianya masih terlalu bodoh dan lambat, jadi gak diangkat. Nah akhirnya dicapek sendiri, ya udah dia makannya nunggu gue kasih makan telet sayuran dan lain-lain gitu. Nah ini ukurannya udah 4 jarian lah ya, ini lagi kemungkinan di 2 bulan sudah panen kalau mau target sekilo isi 5 atau 4. Oke, untuk kayaknya gue percepat aja ya biar nggak terlalu lama. Kita kemudian kuras 3/4 sampai 5/6 air ya biar mereka lebih fresh. Kalau filter harusnya gue kuras, cuma kayaknya waktunya nggak cukup nih, gue mau kerja juga kan, jadi mungkin filternya nanti pas gue libur aja. Nah ini sudah selesai dan sudah terisi penuh ya airnya, karena tadi gue tinggal mandi mau berangkat kerja juga. Lumayan lama kalau dari apa ya, tadi kan dikuras 5/6 ya, tinggalin 1/6 sekitar 20 menit lah baru terisi penuh. Nah tuh kelihatan seger-seger kan kalau habis ganti air. Nah kalau untuk parameter kapan sih waktu yang tepat buat ganti air di kolam ikan, sebenarnya ada 3. Yang pertama, air kan mulai berbau kayak 1-3 meter itu udah mulai berbau, itu tandanya amonnya sudah tinggi, jadi waktunya ganti air. Yang kedua, nafsu makan ikan mulai menurun. Nah itu juga indikasi bahwa kualitas air sudah turun. Yang ketiga itu adalah ikan mulai main di atas atau ngap-ngapan lah bahasanya. Nah itu udah indikasi besar bahwa air sudah tidak bagus, jadi harus diganti. Nah lihat sekarang setelah ganti air, ikan lebih aktif, mainnya juga agak di tengah atau di dasar, nafsu makan juga sudah pasti balik ya nafsu makannya. Kelihatan kok kalau nafsu makan normal tuh kayak porsian yang lu udah takar paling cuma 3 menit sudah habis gitu. Cuma kalau dia udah nafsu makan menurun tuh kayak lumayan lama, bahkan bisa nyisa. Masih sisa pakan itu gue biasanya kalau gue tunggu setengah jam, kalau masih ada sisa pasti gue buang. Atau sebenarnya gue buang sih, gue kasih ayam. Jadi benar-benar nggak ada yang terbuang lah. Kenapa? Karena pakan yang tidak dimakan oleh ikan ini nanti akan jadi kotoran, jadi busuk, jadi mengotori kolam lah. Jadi ya gue saranin sih kalau ngasih makan secukupnya aja ya, jangan berlebihan. Sekalipun berlebihan, yang pakan yang sudah tidak habis, pelet yang sudah tidak habis, ya udah diserok lagi aja. Kasih burung ke, ayam ke, atau apapun lah, atau bahkan pupuk pun bisa kok, pelet pupuk tanaman. Jadi dibanding dibuang ya kasih ke makhluk hidup lain aja. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Selamat siang dan terima kasih.